Dahulu kala, di tanah kuno Troya, dua kerajaan besar berada di ambang perang. Semua bermula dari perselisihan antara Paris, pangeran Troya, dan Menelaus, raja Sparta. Paris, seorang pangeran muda yang tampan, jatuh cinta pada Helen, istri Menelaus. Cinta terlarang mereka memicu serangkaian peristiwa yang akan mengubah sejarah selamanya. Paris dan Helen melarikan diri ke Sparta, mencari perlindungan, meninggalkan sebuah bangsa yang sedang dilanda kekacauan. Menelaus, yang marah atas pengkhianatan tersebut, meminta bantuan saudaranya, Raja Agamemnon dari Mykenae, dan para raja Yunani untuk mencari keadilan. Sebuah aliansi kuat terbentuk, dan sebuah armada 1.000 kapal berangkat menuju Troya. Perang Trojan pun dimulai. Paris dan Helen melarikan diri ke Sparta, mencari perlindungan, meninggalkan sebuah bangsa yang sedang dilanda kekacauan. Menelaus, yang marah atas pengkhianatan tersebut, meminta bantuan saudaranya, Raja Agamemnon dari Mykenae, dan para raja Yunani untuk mencari keadilan. Sebuah aliansi kuat terbentuk, dan sebuah armada 1.000 kapal berangkat menuju Troya. Perang Trojan pun dimulai. Para dewa sendiri mengamati dari gunung Olympus, masing-masing berpihak. Beberapa mendukung pihak Yunani, lainnya mendukung Troya, sementara sebagian seperti Zeus tetap netral. Konflik ini tampak tiada akhir, dengan kedua pihak menderita kerugian besar. Pahlawan dari kedua kerajaan menjadi terkenal, Achilles, prajurit terhebat Yunani, dan Hektor, pembela mulia Troya. Namun, perang ini bukan hanya untuk tanah atau kejayaan. Ini adalah perang untuk kehormatan. Masing-masing pihak merasa bahwa mereka berada di pihak yang benar, dan setiap pejuang bertempur bukan hanya untuk rakyat mereka, tetapi juga untuk rasa keadilan mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, pasukan Yunani yang dipimpin oleh Agamemnon gagal menembus tembok Troya, dan para Trojan, meskipun gagah berani, tidak mampu mendorong mundur pasukan Yunani. Sementara itu, Achilles, pejuang paling tangguh dari pihak Yunani, marah kepada Agamemnon karena perselisihan mengenai hadiah perang yang membuat Achilles mundur dari pertempuran. Tanpa kehadiran Achilles, pasukan Yunani mengalami kesulitan, dan Hektor, pangeran Troya, memimpin pasukannya meraih kemenangan demi kemenangan. Perang tapaknya berbalik menguntungkan pihak Troya. Namun, kemudian tragedi datang. Hektor, dalam upayanya untuk meraih kejayaan dan kehormatan, dibunuh oleh Achilles, yang setelah kemarahannya mereda mencari balas dendam atas kematian sahabatnya yang tercinta, Patroclus. Orang Yunani merayakan jatuhnya Hektor, tetapi tindakan Achilles meninggalkan jejak kepahitan dan kesedihan. Achilles merendahkan tubuh Hektor, menyeretnya di belakang keretanya, dan menolak memberikan kesempatan kepada pihak Troya untuk memberikan penghormatan yang layak kepada pahlawan mereka. Kemarahannya menguasainya, dan bahkan para dewa merasa terganggu oleh tindakannya. Kekerasan dan kebencian perang telah mempengaruhi dirinya, dan kesedihan Achilles hanya memperburuk tragedi tersebut. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Priam, Raja Troya dan ayah Hektor, berani memasuki perkemahan Yunani seorang diri untuk memohon pada Achilles agar mengembalikan tubuh putranya. Dia mendekati Achilles dengan kerendahan hati dan kasih sayang, mengingatkan Achilles akan ikatan antara seorang ayah dan anak. Tersentuh oleh kesedihan Priam, Achilles merasakan empati mendalam. Dia setuju untuk mengembalikan tubuh Hektor, dan pertempuran dihentikan sementara untuk pemakaman. Pemakaman Hektor dilakukan dengan penuh keheningan dan penghormatan. Orang-orang Troya meratapi pahlawan mereka yang telah jatuh, sementara orang Yunani juga berhenti sejenak untuk merenungkan harga dari perang. Pada akhirnya,
kedua belah pihak telah dihancurkan oleh konflik yang tak berkesudahan. Kisah Perang Trojan menjadi pengingat bahwa pencarian kehormatan, balas dendam, dan kesombongan bisa mengarah pada kehancuran. Bukan hanya bagi musuh yang kita lawan, tetapi juga bagi diri kita sendiri dan orang yang kita cintai. Ketika perang terus berlanjut, para dewa mengamati, dukungan mereka bergeser sesuai dengan angin takdir. Troya akhirnya jatuh, tetapi pelajaran dari perang Trojan akan bertahan. Ini adalah kisah tentang kesombongan, balas dendam, dan konsekuensi dari kehormatan yang terlalu jauh diambil. Pelajaran dari kisah ini sangat jelas. Perang, meskipun sering diperjuangkan atas nama kehormatan dan keadilan, datang dengan harga yang sangat besar. Tidak hanya musuh yang menderita, tetapi para pejuang itu sendiri